Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Persatuan Aktuaris Indonesia, Indonesia Re, dan Swiss Re meluncurkan Tabel Morbiditas Indonesia edisi pertama untuk penyakit kritis. Tabel ini menunjukkan jumlah individu yang mudah kena resiko penyakit, sakit, dan penyakit menular di setiap umur dibandingkan dengan individu yang telah kena penyakit, sakit, atau berpenyakit menular di setiap usia. Penyusunan tabel morbiditas ini didasari atas kebutuhan industri asuransi atas acuan standar bagi para aktuaris dalam mengembangkan produk dan penetapan premi, khususnya pada produk asuransi jiwa dan kesehatan. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampu Bolon dalam keterangan persnya Kamis 10 November 2022 mengatakan terbitnya tabel morbiditas ini merupakan salah satu komitmen industri asuransi jiwa untuk memperkuat perlindungan kepada para pemegang polis melalui penetapan nilai premi yang lebih berimbang. Terbitnya tabel morbiditas Indonesia yang pertama ini merupakan tonggak sejarah baru di industri asuransi jiwa. Ini merupakan wujud cita-cita bersama seluruh pelaku industri asuransi jiwa untuk bisa memiliki acuan sebagai dasar penetapan premi produk asuransi jiwa, terutama yang kaitannya dengan manfaat penyakit kritis. Sementara di beberapa negara dengan tingkat inklusi asuransi jiwa yang tinggi, mereka telah sejak lama memiliki tabel morbiditas. Contohnya, Inggris telah menjadikan tabel morbiditas sebagai subjek experience study pada tahun 1991-1997. Sementara di Kanada dan Singapura, experience study terkait dengan morbidity rate telah dilakukan secara berkala. Sementara di Indonesia, tabel acuan untuk penetapan premi yang lebih dikenal selama ini adalah tabel mortalitas. Dikarenakan angka harapan hidup di masing-masing negara berbeda-beda, sehingga dirasa perlu adanya suatu alat ukur pasti dalam menentukan tingkat risiko kematian atau mortality rate di Indonesia. Namun demikian, seiring dengan perkembangan berbagai manfaat yang ditawarkan dalam satu produk yang memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kesehatan, tabel morbiditas ini diluncurkan sebagai jawaban atas kebutuhan pelaku industri asuransi jiwa serta sejalan dengan transformasi bisnis untuk menciptakan industri asuransi jiwa yang lebih sehat dan lebih berkualitas. Tabel morbiditas ini juga digunakan sebagai penyeragaman definisi penyakit kritis yang ditanggung oleh berbagai macam produk asuransi kesehatan yang dipasarkan oleh berbagai perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Dengan demikian, rekan-rekan media semua, asumsi aktuaria yang merupakan salah satu hal mendasar dalam penyusunan produk asuransi dan penetapan nilai premi bisa mendekati akurasi yang lebih baik, khususnya untuk produk asuransi jiwa dan kesehatan yang memiliki manfaat pertanggungan penyakit kritis. Lebih jauh lagi, terbitnya tabel morbiditas ini dapat mendukung upaya perlindungan konsumen yang maksimal dari industri asuransi jiwa melalui penetapan nilai premi yang lebih berimbang berdasarkan riwayat kesehatan nasabah dan didukung dengan adanya acuan tabel morbiditas yang kita luncurkan hari ini. Penyusunan tabel morbiditas ini dimulai pada akhir tahun 2017. Panjangnya proses pengumpulan, validasi, dan pengolahan data yang didapatkan serta terbatasnya akses karena pandemi selama 2,5 tahun terakhir, maka barulah pada tahun 2022 ini tabel morbiditas ini dapat kita luncurkan. Data yang diperoleh merupakan data dengan periode coverage selama 5 tahun, yaitu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dalam prosesnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan AAJI, Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), Indonesia Reasuransi Indonesia Utama atau Indonesia Re, dan Swiss Re senantiasa melakukan berbagai diskusi dan berkoordinasi untuk mengolah dan memvalidasi 11,5 juta data exposure dan 68.000 data claim yang didapatkan dari perusahaan asuransi jiwa untuk menghasilkan suatu hasil analisa dan kesimpulan yang merupakan realitas gambaran kondisi market industri asuransi jiwa terkait dengan penyakit kritis ini. Berdasarkan data tersebut, diperoleh total 35 jenis penyakit kritis
yang mayoritas dipertanggungkan, di cover oleh berbagai perusahaan asuransi jiwa.